Jadi Berarti sekarang, kira-kira aja Mas ya. ya. Oke, tadi Mas Dwi cerita mengenai helipad ya. Apa rencana terkait supaya mempersiapkan helipad di depan rumah orang tua tadi, Mas? Jadi gini, saya kan besar di sana, Mas, dari kecil gitu ya. Orang tua kan awal mula kita transmigran. Kita dari Pemalang, Jawa Tengah. Waktu itu orang Oke, tua sempat transmigrasi ke Palembang di Lahat, ya, persisnya oke, Lahat. Kalau tidak salah SP4 ya, di situ di kampung situ. Saya lahir di sana, Mas. Nah, kemudian cuma sekitar 6 tahun kemudian saya pindah di Rimba Bujang Rimba Jambi. Bujang. Oke, Iya. Nah, saya cukup lumayan berkesan lah di situ. Walaupun ketika saya SMP kelas 3, saya SMP. pindah lagi ke Jawa, ke Ambarawa. Oke, Nah, tapi sekali lagi, Rimba Bujang sampai hari ini adalah salah satu tempat asal kita yang cukup berkesan, meninggalkan banyak cerita, bahkan orang tua serta kakak kandung saya sama ipar masih tinggal di sana. Nah, oke. ke depan harapannya ketika nanti kita ada helipad di sana, kita akses bisa lebih cepat, lebih mudah. Harapannya kalau turun pulang kampung tidak setahun sekali atau 2 tahun sekali, Mas, tapi bisa sebulan sekali, 2 bulan Sekali sekali. ya. Ya, dan harapannya ke depan saya bisa membuka lapangan kerja di sana. Begitu, Mas. Kalau kita cuma Oke. turunnya setahun sekali, 2 tahun sekali, ya bagaimana kita punya waktu spare yang cukup panjang dan dengan kunjungan yang bisa lebih rutin kalau kita nggak punya akses yang mudah. Makanya Oke. harapannya kalau nanti bisa turun sewaktu-waktu, bahkan bisa langsung turunnya di depan Depan rumah rumah, orang tua. nah itu bisa lebih sering untuk turun, Mas. Begitu. Oke, oke. Karena kalau Terakhir pulang, gimana? terakhir pulang ke Rimba Bujang kapan ya, Mas? Kemarin bulan September, Oh, kebetulan baru ya. ya kebetulan adik menikah, jadi sekalian kita kemarin mencoba mengkondisikan untuk pembebasan lahan yang untuk helipad itu, Mas. Oke, oke. Iya, gitu. Oke, Mas, kalau saya baca berita itu Mas Lili, maaf, Mas Dwi ini kan ceritanya sempat berada pada titik nadir lah, titik terbawah ya, Ya, sehingga akhirnya kemudian mencapai posisi yang sekarang. Nah, ya, kisah ini mungkin perlu diceritakan ke pemirsa Tribun News, Tribun Jambi, sehingga tahu apa sih inspirasi, bisa menyerap inspirasi seperti itu, Mas. ya. Jadi gini, Mas. Sekitar 2012 semua usaha saya bangkrut. Habislah. Bahkan sampai meninggalkan hutang miliaran lah, Itu gitu. kalau boleh tahu usaha apa, Mas ya? Usahanya masih remeh-temeh tuh, Mas. Dari game online, Oh, warnet, kemudian PS. PS2, kemudian ada coffee shop, coffee shop semacam kayak cafe gitu, kemudian warteg juga, warung Tegal, kayak gitu. Itu masih remeh-temeh kayak gitu, Mas. Nah, itu semuanya Oke, bisa dibilang ya kita maintain atau kontrol SDM kurang. oke, Kita tinggal, kurang kita pantau, akhirnya singkat cerita ada beberapa yang emang bermasalah karena dikorupsi, karena manajemen ada yang nggak maksimal, singkat ceritanya tutup, habislah itu aja. Sampai kita bahkan punya utang macam-macam gitu. hmm, Bahkan mobil sampai nggak punya, rumah sampai nggak punya, motor pun disita sama leasing, Mas. Gitu. Sampai titik terendah itu kita pengen ngontrak rumah senilai 10 juta 1 tahun itu, saya minta uang sama bapak, sama orang tua saya, ditolak oke. itu, Mas. Ditolak itu. Jadi saya katakan dengan bapak begini, Itu sudah Pak, berkeluarga, Mas ya? oh sudah, anak Ya, sudah dua. artinya kan beban semakin besar itu karena sudah berkeluarga. Betul. Beda dengan sendiri, toh. Iya. Oke, Lagi silakan, Mas. lagi kenceng-kencengnya anak itu butuh susu kaleng, Mas, untuk Ah, konsumsi. waduh. Iya. Karena yang paling kecil itu kurang lebih sekitar 6 bulan lah. Kemudian yang pertama itu baru sekitar 2 tahun lah kurang lebihnya, Mas. Oke, oke. Dua anak itu masih kecil-kecil, konsumsi susu lagi tinggi-tingginya, Lagi tinggi-tingginya, ya. ya, sementara bangkrut, bahkan minta uang untuk ngontrak rumah senilai 10 juta ditolak sama bapak. Bapak waktu itu bilang begini, kamu katanya pinter, kamu tuh dari kecil dikenal sekolahnya pinter, sering ranking, sering juara. Kenapa sekarang kamu nggak bisa survive, nggak bisa bertahan?
Buktikan sama papa, kamu bisa maju, bisa berkembang, bisa bertumbuh. Mulai hari ini, papa nggak akan pernah bantu kamu. Silakan mikir sendiri. Wah, itu Oke. sampai sekarang betul-betul sebuah kalimat yang saya jadikan sebagai pecutan, Mas. Oke, Sebagai oke. semangat. Artinya Motivasi. Mas menyikapi sikap orang tua itu sebagai dengan sikap positif ya, bukan kok Betul. saya beginikan gitu ya, dengan sikap positif berarti ya. Ya sempet lah, rasa sedih itu pasti ada. Sempet Mm-mm. kaget, sedih. Tetapi kita nggak mau berlama-lama, bahwa Oke, siap. kita langsung membuat kesimpulan bahwa ini sepertinya orang tua sedang menggembleng saya. Nah, oke. Orang tua memberikan saya kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang. Saya simpulkan seperti itu. Saya nggak boleh nyerah, justru karena saya dibeginikan, katakanlah bahasa orang Jawa disapeh, dilepas gitu Mas ya. Iya, Nggak iya. boleh nggak boleh nenen lagi, atau nggak boleh apa namanya, manja Disuapin lah, lagi. bergantung. Oke. Ya, nggak boleh bergantung dengan orang tua. Akhirnya kita langsung waktu itu berpikir bagaimana caranya kita bisa mainkan kreativitas, mainkan segala potensi diri, kapasitas diri, semua relasi langsung saya listing, kita ambil ballpoint sama Mm-mm. kertas, kita catat satu persatu, Mas, saya punya apa? Oke. Saya punya teman siapa saja yang bisa mungkin saya manfaatkan untuk hal positif yang akhirnya bisa membangkitkan diri saya dari kebangkrutan. Nah, Oke.